Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan perubahan pada aplikasi Arkas terkait dengan cut off pada akhir bulan Agustus terakhir itu yang mengakibatkan perubahan jumlah siswa, baik itu yang bertambah ataupun yang berkurang, sehingga akan berpengaruh pada penerimaan pada tahap ketiga. Nah, lantas bagaimana nanti sekolah melakukan proses perubahan tentang penganggaran di aplikasi Arkasnya. Berikut akan saya bahas mulai dari tutup PKU bulan Agustus begitu ya. Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Arkasnya. Pastikan ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi Arkas ini sudah terkoneksi dengan internet, karena terakhir itu ada updatean aplikasi Arkas yang versi 2.06, sehingga aplikasi yang Bapak dan Ibu gunakan itu memang sudah betul-betul terupdate ke versi yang terbaru begitu. Kemudian di sini saya mengambil salah satu contoh sekolah gitu ya. Saya login terlebih dahulu ya. Kemudian oke, sudah berhasil. Kemudian kita cek proses perubahan itu ada di bagian langkah pertamanya itu ada di bagian aktivasi kertas kerja. Di sini bisa dilihat jika kasusnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini tombol perubahannya tidak aktif, gitu kan? Karena masih ada yang bertanya, Pak, ini kita sudah masuk ke bulan Agustus, tapi kok tombol perubahannya belum aktif, begitu. Nah, hal ini diakibatkan karena Bapak dan Ibu belum menutup PKU yang bulan Agustus. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu silahkan ke bagian penata usahaan terlebih dahulu, kemudian buka menu aktivasi BKU, kemudian pilih juga sumber dananya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada BKU bulan Agustusnya belum, posisinya belum tertutup. Sehingga untuk melakukan perubahan, Bapak dan Ibu silahkan tutup terlebih dahulu BKU bulan Agustusnya. Begitu. Kita tutup, kemudian klik OK. Jika tidak ada bunga bank atau jasa giro atau pajak, maka abaikan saja. Jika ada, ya silahkan diisi sesuai dengan nominal yang Bapak dan Ibu dapatkan. Begitu. Oke, ditutup. Kemudian kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil, baru kita buka kembali ke bagian penganggaran, kemudian buka di bagian aktivasi kertas kerja. Nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa tombol perubahan sudah aktif. Artinya Bapak dan Ibu silahkan boleh melakukan proses perubahan. Namun sebelum melakukan proses perubahan, kita cek terlebih dahulu di bagian kertas kerjanya. Saya buka terlebih dahulu ya. Di sini di aktivasi kertas kerja terlihat bahwa jumlah siswa awalnya itu 69, sehingga penerimaan sebelum perubahan itu sebesar Rp62.100.000 gitu ya. Dan dananya sudah habis dianggarkan seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian setelah melakukan perubahan? Nah, kita coba ya. Jadi di sini bisa kita lihat nominal awalnya sekian ya, Rp62.100.000. Kalau dari sisi perhitungannya di sini ada contoh perhitungan yang saya buat sendiri ya. Jadi kalau tahap 1 itu 69 siswa gitu ya. Di sini saya sediakan di sini selisihnya ya. Karena di sini jumlah siswanya tetap gitu ya. Tahap 1 itu tetap, maka nilai siswanya sama gitu ya. Karena nanti di sini saya akan berikan contoh bagaimana yang siswanya tetap di cut off 31 Agustus, ada yang bertambah, ada yang berkurang begitu ya. Nah, kalau yang tetap itu maka nominalnya nanti akan tetap gitu ya, Rp62.100.000, dan nanti dana yang diterima tahap 3-nya sebesar Rp18.630.000 karena diambil 30% ya dari total gitu. Nah, kalau yang bertambah di sini misalkan bertambahnya yang tadinya 69 siswa jadi 75 siswa, sehingga di sini ada selisih siswa, penambahan itu 6 siswa. Nah, nanti di sini harusnya diterima pada tahap ketiga itu sebesar Rp20.250.000, 30%-nya ya. Nah, ini harusnya sama gitu ya. Nanti kita akan
coba lihat hasilnya sama atau tidak dengan yang ditampilkan di aplikasi Arkas begitu ya. Nah, di sini kita kembali ke aplikasi Arkasnya. Di sini ada 62.100.000 rupiah. Nah, ini sebelum terjadinya perubahan. Oke, berikutnya kita akan coba lakukan proses perubahan. Klik tombol perubahannya, pastikan terkoneksi dengan internet ya, Bapak dan Ibu. Kemudian klik yes, gitu ya. Klik yes, kemudian nanti, nah di sini masukkan jumlah siswanya, gitu ya. Dimasukkan jumlah siswanya, kalau yang bertambah ya dimasukkan totalnya, gitu ya. Apakah jadi 75 atau jadi 60 kalau berkurang, atau disesuaikan dengan data yang ada di Dapodik begitu. Nah, kalau di sini saya ambil contoh, di sini misalkan jumlah siswanya bertambah jadi 75. Berarti saya di sini inputkan 75. Gitu. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi jumlah siswa jadi 75 gitu ya. Sekarang kita buka di bagian kertas kerjanya, kita lihat, maka nominalnya akan berubah gitu. Yang tadinya 62 juta 100.000 rupiah, sekarang jadi 63.720.000 rupiah begitu. Kemudian juga di situ bisa Bapak dan Ibu lihat juga nominal yang belum dianggarkannya itu ada 1.620.000 rupiah. Jadi silahkan yang belum dianggarkan ini bisa dianggarkan ke yang lain begitu. Kemudian banyak sekali pertanyaan yang mempertanyakan, Pak, bagaimana jika ada belanja yang belum di SPJ-kan secara penuh, kemudian sisanya itu kita mau dialihkan ke belanja di triwulan keempat atau di tahap ketiga gitu. Nah, nanti saya akan berikan contoh. Kebetulan di sini datanya sudah saya siapkan gitu ya, sesuai dengan kasus-kasus yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Di sini bagaimana cara kita melihat kegiatan yang sudah di SPJ-kan atau digunakan atau sudah direalisasikan gitu. Di sini kita bisa lihat, misalkan di sini ada belanja pengadaan fotokopi ya di triwulan kedua. Di sini kita bisa lihat jumlahnya itu 75.000, itu terjadi di triwulan kedua. Kalau di bagian kolom di ujung itu di bagian penggunaan totalnya itu sama, berarti ini sudah direalisasikan. Kalau sudah direalisasikan itu tidak bisa Bapak dan Ibu ubah ataupun hapus gitu ya. Jadi kalau dihapus dia tidak mau gitu ya. Ataupun diubah proses ubahnya bisa diklik tombol di atas ataupun di double klik di sini, itu sudah tidak bisa diubah gitu karena memang sudah terrealisasi begitu. Lantas yang bagaimana yang istilahnya sudah direalisasikan tapi tidak penuh gitu ya. Kita coba lihat di sini, misalkan ini memang alangkah baiknya Bapak dan Ibu punya catatan sendiri gitu ya, supaya lebih mudah. Kalau di penganggarannya Bapak dulu sangat banyak sekali datanya, tentu kalau dicek satu persatu memang akan memakan waktu yang lebih lama. Sebetulnya bisa dicari gitu ya. Tapi ini juga pencariannya hanya nama kegiatannya saja. Nah, di sini misalkan ada buku matematika, kita lihat di sini totalnya itu kan 1.800.000, penggunaan 1.800.000, berarti ini sama juga sudah direalisasikan. Ini juga bahasa Indonesia juga sama sudah oh ini bahasa Indonesia belum ya. Bahasa Indonesia belum karena ini memang dianggarkannya di triwulan keempat atau di tahap ketiga. Jadi di sini masih belum dibelanjakan gitu ya. Kalau misalkan mau diubah ya bisa, tinggal di double klik saja, misalkan yang awalnya belanja buku atau dijadikan belanja yang lain boleh. Nah, bagaimana kalau mau diubah? Misalkan di sini kan sudah jelas ya, karena di sini bisa terlihat ada anggaran di triwulan keempat gitu, tapi ya memang belum terrealisasi gitu ya. Karena memang kegiatannya terjadi di triwulan keempat atau di tahap ketiga gitu ya. Jadi bagaimana caranya, misalkan, nah ini yang harus Bapak dan Ibu pahami adalah perbedaan kasusnya ya. Pertama yang saya akan coba lakukan adalah kasusnya seperti ini. Ada kegiatan di triwulan keempat gitu ya. Di sini contohnya pembelian buku bahasa Indonesia ya. Buku bahasa Indonesia di triwulan keempat. Kami misalkan kita ingin merubahnya kegiatan tersebut untuk belanja yang lain. Misalnya awalnya beli buku bisa digunakan untuk belanja yang lain gitu ya. Dengan statusnya belum terrealisasi gitu ya.
Caranya bagaimana? Caranya cukup di double klik ya. Pertama double klik di bagian kegiatannya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, di triwulan keempat ininya terchecklist gitu ya, 30 eksemplar, kemudian totalannya Rp2.400.000. Bagaimana kalau kita ingin membatalkannya gitu ya? Membatalkan Bapak ini cukup tambahkan di sini volumenya 0 gitu ya. Di volumenya 0, kemudian klik OK gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang tadinya saldonya 1.600.000 sekian gitu ya. 1.600.000 kalau tidak salah ya, 1.620.000 rupiah ditambahkan dengan 2.400.000 gitu ya, yang tadinya mau beli buku kemudian dibatalkan. Nah, ini sudah bisa dibelanjakan ke kegiatan yang lain begitu ya. Jadi saldonya akan terus bertambah gitu ya, sesuai dengan pengurangannya. Di sini juga yang buku bahasa Indonesia kita bisa lihat volumenya 0, di sini juga 0, di sini 0. Ini artinya kegiatannya dibatalkan begitu. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua di sini kita bisa lihat, di sini ada buku seni gambar gitu ya. Di sini seni gambar, kita bisa lihat di sini kita menganggarkan di awal Rp1.500.000. Namun di bagian penggunaan bisa dilihat ini cuma dibelanjakan 1 juta. 1 juta itu ya. Artinya kita sudah belanja buku tersebut misalkan ini 30 eksemplar gitu ya. Jadi kalau 1.500.000 gitu ya, Rp1.500.000 dibagi 30 berarti harga satu bukunya Rp50.000. Satu bukunya Rp50.000. Kalau di sini kita bisa lihat penggunaannya 1 juta, berarti yang dibelanjakan itu yang awalnya beli buku 30, ternyata yang dibeli hanya 20 gitu ya. Kasusnya seperti itu. Jadi saya merencanakan di awal itu beli 30, tapi ternyata cuman bisa dibelanjakan 20, artinya ada sisa gitu ya, ada sisa anggaran di situ. Cara merubahnya bagaimana? Ya sama seperti tadi, lakukan proses ubah atau di double klik di bagian kegiatannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu biasanya menanyakan, Pak, kenapa triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 kok tidak bisa diceklis gitu, artinya tidak aktif. Itu karena proses perubahan itu hanya boleh dilakukan di triwulan keempat kegiatannya, begitu ya. Hanya boleh dilakukan triwulan keempat. Kenapa? Ya kalau di triwulan 1 sudah tidak mungkin bisa dilaksanakan karena sudah terlewat gitu ya. Yang akan kita hadapi sekarang ini adalah triwulan keempat atau tahap ketiga. Sehingga yang aktif di sini hanya triwulan keempat. Begitu. Nah, kembali lagi ke kasusnya. Saya ceritakan kembali di sini, di awal itu kita membelanjakan merencanakan belanja 30 eksemplar buku seni gambar gitu ya. Namun pada proses realisasinya ternyata kita hanya membeli 20 saja buku tersebut, sehingga ada sisa. Sisanya berapa? Di sini bisa kita lihat ya. Ternyata sudah digunakan 1 juta dan belum digunakannya 500.000. Bagaimana kemudian supaya 500.000 ini bisa kita alihkan atau kita anggarkan untuk belanja yang lain gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Checklist triwulan keempatnya ya. Kemudian volume yang belum dibelanjakannya berapa? Karena tadi 10 berarti saya isi di sini minus 10 gitu ya. Karena yang belum dibelanjakannya itu sejumlah minus 10 gitu ya. Di sini kita belum bicara tentang penganggarannya, kita hanya mengembalikan saldonya terlebih dahulu ke bagian ke sini ya, ke belum dianggarkan. Nah, nanti kita bisa lihat nih, saldo awalnya di sini sudah ada 4.020.000. Nanti ketika saya minuskan di sini, nanti ini harusnya bertambah ya. Bertambah sebesar apa? Sebesar 500.000 gitu ya. Karena memang ini sisa anggarannya memang 500.000. Jadi saya klik minus 10, satuannya tetap sama, eksemplar gitu ya. Kemudian di bagian satuannya kita samakan ya, 50.000 gitu ya. 50.000 sehingga totalannya 500.000, karena di sini di minus jadi minus 500.000. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, nanti saldo ini pastikan berubah ya. Jadi harusnya jadi 4.520.000 ya harusnya. Kita klik OK.
Nah, tuh jadi 4.520.000. Jadi saldonya makin bertambah gitu ya. Jadi nanti bisa kita anggarkan. Jadi tahap pertama yang Bapak Ibu lakukan itu sebelum melakukan perubahan-perubahan belanja itu isi dulu saldo di sininya, baru nanti boleh kita melakukan proses penganggaran. Berikutnya, ini yang kedua tadi kasusnya yang belanja merencanakan 30, belanjanya baru 20, sehingga yang 10-nya kita batalkan gitu. Bagaimana kalau misalkan di sini juga nih ada belanja printer. Ini juga misalkan printer juga mau dibatalkan karena kita bisa lihat ini jumlahnya 2 juta, di penggunaannya masih nol. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama bisa dibatalkan ya. Misalkan tidak perlu beli printer, saya mau anggarkan yang lain boleh. Misalkan saya checklist triwulan keempatnya, sorry, checklist triwulan keempatnya. Oh, ini sudah, tinggal kita klik OK saja ya, klik OK saja. Oh, sorry, ini berbeda. Kalau yang buku tadi itu ini belanjanya di triwulan keempat kita batalkan. Bagaimana kalau misalkan di sini lihat ada belanja printer tapi di triwulan kedua ya. Ada belanja printer di triwulan kedua tapi tidak dibelanjakan, artinya masih ada uangnya gitu ya, karena belum dibelanjakan. Kita double klik saja, kemudian di sini checklist. Nah, ingat, kalau seperti ini, yang diminuskan itu adalah volumenya, supaya yang tadinya belanja 1 ketika diminus 1 maka jadi 0. Seperti itu ya. Jadi saya isi di sini, karena belanja printernya 1 berarti saya isi minus 1 gitu ya. Kemudian di sini harganya kita inputkan sesuai harga itunya 2 juta ya. 2 juta. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Gitu ya. Nah, ini sudah bertambah lagi saldonya. Nah, cara melakukan proses perubahannya seperti itu. Gitu ya. Baru berikutnya Bapak dan Ibu silahkan klik tambah baru kegiatannya apa. Sama seperti Bapak dan Ibu menyusun kertas kerja di awal. Seperti itu. Kemudian memang ada satu kasus lagi yang sedang memang tim pengembang itu carikan solusinya terkait dengan kegiatan belanja yang memang sebetulnya dari sisi volume belanjanya sudah habis. Contoh misalkan saya beli buku matematika, jumlahnya 30 gitu ya, dan itu sudah dibelanjakan. Hanya ketika belanja harganya sudah berubah lebih kecil gitu ya. Nah, otomatis kan artinya ada sisa. Nah, untuk yang kasus seperti itu ini sedang tim pengembang pikirkan bagaimana caranya supaya tidak mengganggu data yang sudah ada gitu ya. Jadi tapi untuk proses-proses yang lain yang tadi saya jelaskan, silahkan Bapak dan Ibu silahkan boleh praktekkan begitu ya. Kemudian di sini sudah jelas ya, jadi sudah masuk semua ke sini totalannya gitu. Kemudian barulah kita membuat kegiatan baru misalkan gitu ya. Di sini kita sudah punya uang Rp6.520.000. Nah, kegiatannya di sini silahkan digunakan untuk apakah untuk belanja 521, 522 ataupun 523 gitu ya. Nah, di sini saya hanya ambil contoh simpel saja ya, misalkan belanja laptop gitu ya. Saya ketikkan laptop, pengadaan laptop. Kalau Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Oke, saya di triwulan keempat, saya beli 1 unit laptop, kemudian nah di sini harga satuannya misalkan saya samakan ya, Rp6.520.000 gitu ya, supaya langsung jadi 0. Tetap aturannya harus sampai 0 gitu. Oke, nah ini sudah 0 seperti ini, baru kemudian diajukan proses pengesahan ya. Proses pengesahan, silahkan diajukan proses pengesahan seperti itu ya. Ini saya tidak lanjutkan karena saya akan mengambil satu contoh lagi bagaimana kalau yang jumlah siswanya berkurang gitu ya. Kalau yang tadi jumlah siswanya yang bertambah, sekarang jumlah siswanya yang berkurang. Saya ulangi kembali proses tadi gitu ya. Saya ulangi kembali, oke. Nah, berikutnya saya ulangi, buka lagi aplikasi Arkasnya. Seperti biasa jangan lupa diupdate bagi yang belum diupdate. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian saya akan tutup lagi BKU bulan Agustusnya. Oke ya.
Ini prosesnya sama seperti yang di awal, cuman di sini saya akan mencontohkan bagaimana yang jumlah siswanya berkurang gitu, karena nanti tahap 3-nya tentu penerimanya akan berbeda. Oke, masuk lagi ke kertas kerjanya, saya klik perubahan ya. Saya klik perubahan. Oke, di sini karena saya ambil contohnya, di sini siswanya ini yang berkurang ya, yang tadinya 69 jadi 60. Artinya minus 9 siswa gitu ya. Harusnya yang diterima di tahap ketiga itu 16.200.000 rupiah ya, sehingga karena ini berkurang maka nanti di kertas kerja pasti minus 2.430 gitu ya. Kita coba. Saya isi di sini 60. Oke, tunggu. Oke, sudah berhasil. Kita buka kertas kerjanya dan di sini betul ya, berkurang 2.430.000. Sama seperti ini ya, 2.430.000 minusnya. Artinya ketika minus seperti ini artinya ada beberapa kegiatan yang memang harus dikurangi gitu ya. Cara pengurangannya sebetulnya hampir sama seperti tadi. Kita cari dulu kegiatan atau belanja yang memang ada sisa atau yang memang belum terrealisasi begitu. Yang kemudian kita harus lakukan hapus. Kalau kegiatan yang sudah direalisasikan seperti ini gitu ya, itu tidak bisa dihapus gitu ya, tidak bisa dihapus karena memang sudah dibelanjakan begitu. Nah, ini masih database yang sama, cuman ini siswanya yang berkurang gitu ya. Caranya masih sama seperti tadi ya. Contoh ini belanja buku bahasa Indonesia. Di sini karena belum terrealisasi dan ini kejadian ya dianggarkannya di triwulan keempat, maka ini bisa kita kurangi ya, dikurangi. Artinya kita lihat di sini 2.400.000 gitu ya. Di sininya ada 2.430.000 gitu ya. Nah, itu boleh tinggal di double klik saja. Kemudian di sini sama sudah terchecklist karena kegiatan triwulan keempat, kita beri nilai 0 gitu ya. Karena ini proses artinya pembatalan gitu ya. Pembatalan gitu ya. Kalau yang kasusnya tadi sudah belanja dianggarkan 30 kemudian belanjanya 20, itu lain lagi, berarti yang dibatalkannya yang 10-nya gitu ya. Kalau ini keseluruhan, jadi saya berikan 0 di sini volumenya. Klik OK. Iya, gitu ya. Nah, ini karena di sini belanja buku ini yang 2.400 itu kan kita batalkan. Sehingga di sini minusnya tinggal 30.000 gitu ya. Terus bagian yang mana lagi yang kita mau batalkan? Misalkan oh ini ada yang buku seni gambar gitu ya. Kita anggarkan di awal itu 30, baru dibelanjakan cuman 20. Jadi ada sisa 10. Ini juga bisa kita tarik lagi gitu ya. Saya cukup di double klik, kemudian di checklist di bagian triwulan 4-nya. Di sini karena yang belum dibelanjakannya itu 10, tahunya dari mana? Dari sini. Ada yang belum digunakan 500.000 gitu ya. Jadi 500.000 itu dibagi 50.000, di sini pasti hasilnya 10 gitu ya. Makanya di sini kita minuskan 10 ya. Kemudian di sininya kita isi 50.000 gitu ya. Nah, ini sudah 0, yang belum digunakan 0 gitu ya. Jadi artinya kita mau narik saldo, masukkan ke sini gitu ya. Klik OK. Nah, di sini sudah jadi positif gitu ya, atau sudah tidak minus lagi. Nah, artinya ini masih ada yang tadinya belanja buku seni gambar gitu ya, sudah kita masukkan ke sini, ada anggaran 470.000. Silahkan, ini boleh dianggarkan untuk yang lain. Kalau misalkan masih ada kegiatan yang lain yang mau dibatalkan gitu ya, karena ada kegiatan yang lebih penting lagi nanti di triwulan keempat, boleh. Misalkan printer juga ini mau saya batalkan, boleh. Cukup klik ubah dan di checklist gitu ya. Di sini cukup biarkan ininya 0, kemudian klik OK. Gitu. Nah, printer sudah sorry. Double klik, kemudian di sini checklist, di sini satuannya harus diisi ya. Sini unit, kemudian di sini harganya kita isi 2 juta gitu ya. 2 juta. Oke. Coba kita coba klik OK. Oh, ini belum. Sorry karena di sini harus di minus 1 ya. Minus 1 2 juta. Saya salah. Oke. Nah, ini sudah masuk di sini, masuk 2.470.000 rupiah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini baru boleh dibelanjakan ke belanja yang
dibutuhkan gitu ya. Misalkan jadinya beli, misalkan saya di sini saya beli AC gitu ya, beli AC, ini contoh saja ya, contoh saja. Oke, belanja modal AC, kemudian di sini air conditioner ya, conditioning unit. Oke, triwulan keempat beli satu, ininya unit. Oke, harganya Rp2.470.000. Ini boleh dipecah-pecah ya, ini hanya saya hanya berikan contoh saja supaya ini jadi nol gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu silahkan, kalau di sininya nominalnya banyak, tidak harus beli satu barang atau hanya satu kegiatan, boleh lebih dari satu gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, ini unit, kemudian klik OK. Nah, ini sudah nol, baru kemudian boleh diajukan pengesahan ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini berarti aman datanya, kita kirimkan ya. Nah, pada dasarnya tahap berikutnya itu sama seperti di awal. Nanti dikirimkan pengesahan, nanti Bapak dan Ibu kemudian yang dari dinas itu kemudian melakukan pengesahan. Sekolah yang cukup melakukan cek status. Kalau sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu silahkan lanjut ke bagian penatausahaan untuk melakukan proses BKU atau meng-SPJ-kan anggaran yang sudah dianggarkan. Seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini proses berikutnya sama gitu ya, cek status sampai nanti disahkan oleh dinas baru lanjut ke penatasan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu informasi terkait dengan proses bagaimana cara melakukan perubahan. Nanti ke depan jika ada banyak pertanyaan, nanti kita coba buatkan kembali video tutorialnya bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.